Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratama dengan NIM 2023-11-218. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Aquatin dalam manajemen teknik. Aquating merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berperan untuk menggerakkan dan mengarahkan sumber daya manusia agar dapat melaksanakan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Fungsi ini menitik beratkan pada bagian pimpinan memotivasi, mengkomunikasikan, serta membimbing anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Menurut George R. Terry, actuating is the function of motivating members of the organization to work in the best interest of the organization. Yang artinya, actuating adalah upaya untuk membuat setiap anggota organisasi bekerja dengan semangat dan kesadaran penuh demi tercapaian tujuan bersama. Secara sederhananya, actuating dapat diartikan sebagai tindakan nyata dalam pelaksanaan rencana, di mana manajer tidak hanya memerintah, tetapi juga menggerakkan, memotivasi, dan menginspirasi bahwasanya agar dapat mampu bekerja dengan maksimal. Kemudian adapun fungsi actuating. Itu yang pertama, menggerakkan dan mengarahkan karyawan. Di mana actuating berfungsi untuk menggerakkan semua anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pimpinan berperan sebagai penggerak utama agar setiap individu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kemudian di poin kedua, yaitu meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Melalui motivasi dan dorongan moral, actuating membantu meningkatkan semangat kerja karyawan, sehingga produktivitas dan kualitas kerja dapat meningkat. Kemudian di poin ketiga, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan dua arah sangat diperlukan agar pemerintah, instruksi, dan serta masukan dari pimpinan dan bawahan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian di poin keempat, pengembangan kepemimpinan atau leadership. Actuating juga berfungsi mengimplementasikan gaya kepemimpinan yang efektif dalam mengarahkan bawahan. Pimpinan juga harus mampu menjadi teladan, pembimbing, sekaligus juga motivator bagi timnya. Kemudian di poin kelima, yaitu menyatukan dan mengkoordinasikan aktivitas. Di mana dalam pelaksanaan rencana, berbagai aktivitas dan divisi perlu disatukan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan konflik antar bagian. Kemudian adapun tujuan dari actuating tersebut. Yang pertama, mengoptimalkan pelaksanaan rencana organisasi. Agar seluruh program kerja yang telah disusun dalam perencanaan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Poin kedua, meningkatkan efektivitas dan efisien kerja. Dengan pengarahan dan pengawasan yang baik, sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien tanpa mengorbankan hasil yang diharapkan. Kemudian di poin ketiga, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan loyalitas. Melalui bimbingan dan motivasi, actuating mendorong karyawan agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya dan loyal terhadap organisasi. Kemudian di poin keempat, yaitu meningkatkan kerjasama tim atau teamwork. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, actuating membantu menciptakan kerjasama antar individu atau divisi agar tujuan bersama tercapai.
Kemudian di poin kelima itu mendorong pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Actuating menjadi jembatan antara rencana atau planning dan hasil atau controlling. Sehingga semua kegiatan organisasi bergerak ke arah pencapaian visi dan misi yang telah ditentukan. Kemudian penerapan actuating dalam manajemen teknik. Di poin pertama ada penggerak tim teknis dalam pelaksanaan proyek. Manajer proyek bertugas menggerakkan seluruh tim teknis agar bekerja sesuai tanggung jawab. Melalui pembagian tugas yang jelas dan komunikasi efektif, setiap teknisi memahami prosedur pekerja dan target proyek, sehingga pelaksanaan menjadi lebih terarah dan lebih efisien. Kemudian di poin kedua yaitu koordinasi antar bagian. Fungsi actuating juga mencakup koordinasi antar bagian, tim desain, instalasi, dan pengujian. Koordinasi yang baik mencegah kesalahan teknis, mempercepat proses kerja, serta memahami atau memastikan hasil akhir sesuai standar dan spesifikasi yang telah direncanakan. Kemudian di poin ketiga, pembagian motivasi dan pengarahan oleh pimpinan proyek. Pimpinan proyek berperan memberikan motivasi dan arahan kepada tim agar bekerja dengan baik, semangat, dan disiplin. Melalui bimbingan dan pengarahan, karyawan terdorong untuk mencapai hasil terbaik serta menjaga keselamatan dan kualitas kerja. Di sini ada studi kasus pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan otomotif besar yang menerapkan prinsip Lean Manufacturing dan Total Quality Management atau TQM. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengimplementasikan proyek otomasi lini perakitan mobil menggunakan robot industri untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan kerja. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada fungsi actuating, yakni kemampuan manajemen untuk menggerakkan dan memotivasi tim teknis agar sistem otomasi dapat diimplementasikan tepat dan waktu sesuai standar kualitas global Toyota. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Sebelum penerapan fungsi actuating secara optimal, proyek menghadapi beberapa kendala utama, seperti kurangnya koordinasi antar tim desain, tim mekanik, dan tim software kontrol pada bagian PLC atau robotik. Kemudian beberapa teknisi kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru robotik dan sistem sensor otomatis. Kemudian motivasi kerja menurun karena beban lembur tinggi dan tekanan target produksi. Kemudian PT Toyota menerapkan fungsi actuating, di mana manajemen proyek menerapkan prinsip actuating dengan pendekatan kepemimpinan partisipatif dan komunikasi dua arah antara lain penggerakan tim teknis. Manajer proyek membentuk tim kecil lintas divisi yang bertanggung jawab penuh atas satu bagian lini optimasi. Ini mendorong rasa tanggung jawab dan kerja tim solid. Kemudian koordinasi intensif. Dilakukan rapat koordinasi harian atau daily briefing untuk melaporkan kemajuan dan kendala teknis secara langsung. Setiap masalah dibahas bersama untuk menemukan solusi yang cepat. Kemudian motivasi dan pembinaan. Pimpinan proyek memberikan pelatihan singkat tentang teknologi baru serta penghargaan kinerja bagi tim yang mencapai target pemasangan tepat waktu. Kemudian setelah PT Toyota menerapkan fungsi actuating, mendapatkan hasil yang lumayan maksimal.
Yang pertama, waktu instalasi robot industri berkurang sebesar 15% lebih cepat dari jadwal awal. Kemudian produktivitas meningkat 20% dan tingkat kesalahan produksi menurun. Kemudian karyawan menjadi lebih adaptif terhadap teknologi baru karena merasa didukung dan dilibatkan secara langsung. Kemudian hubungan antara bagian menjadi lebih solid dan efisien berkat komunikasi terbuka. Kesimpulannya, penerapan fungsi actuating di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek otomasi lini produksi. Melalui penggerakan tim teknis dan efektif, koordinasi lintas divisi yang terarah, serta motivasi dan pembinaan berkelanjutan, manajemen mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat waktu instalasi, dan mengurangi tingkat kesalahan produksi. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bahwa fungsi actuating berperan strategis dan mewujudkan rencana teknis menjadi tindakan nyata, memastikan setiap sumber daya manusia bekerja selaras dengan tujuan organisasi, serta mendukung tercapainya standar mutu dan produktivitas industri secara optimal. Sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.